Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Saat ini saya berada di studio Tribun Bali di Jalan Bypass Ide Bagus Mantre, Ketewel, Gianyar, Bali. Om Swastiastu, Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Tribuners, seperti kita ketahui, tanggal 10 November 2020 ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, memperingati Hari Pahlawan dapat memunculkan energi baru dan semangat baru membangun bangsa Indonesia. Apalagi di saat sekarang ini, di tengah pandemi COVID-19, sebenarnya kita ingin tahu bagaimana sih semangat pahlawan. Tentu berbeda dengan pahlawan di masa lampau. Seperti apa semangat pahlawan yang patut kita lakukan di masa pandemi ini? Lalu, bagaimana dengan tenaga medis? Apakah tenaga medis layak disebut sebagai pahlawan? Semua akan kita bahas dalam Fokus Group Discussion FGD Tribun Bali dengan topik Hari Pahlawan dan Semangat Kesehatan Bali di Masa Pandemi. Perkenalkan, saya Ida Ayu Made Sadnyari sebagai pembawa acara dan moderator FGD kali ini adalah Mas Kambali. Beliau adalah editor Tribun Bali. Perlu diketahui, FGD kali ini terselenggara atas kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Acara ini juga ditayangkan secara live melalui Facebook Tribun Bali. Tribun Bali mengajak seluruh Tribuners untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Mari cegah dan perangi persebaran COVID-19. Ingat 3M, menggunakan masker, wajib menjaga jarak, dan wajib mencuci tangan. Tribuners, FGD ini akan dibuka oleh Dr. Andes Dewa Made Indra MSI. Beliau adalah Sekda Provinsi Bali dan juga Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, serta menghadirkan 4 pembicara, yaitu Dr. Iwayan Sudano MKes, beliau adalah Direktur Utama RSUP Sanglah. Selamat sore Pak. Kemudian Dr. Inyoman Gunarto MPH yang merupakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Badung. Selamat sore. Kemudian Profesor Dr. Andes Iputu Gede Suwite SU yang merupakan seorang sejarawan. Selamat sore. Serta Dr. Ketut Suarjaya MPPM, beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selain itu, FGD kali ini akan diikuti oleh 138 partisipan yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, universitas, dan juga yayasan. Di antaranya, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota Sebali, kemudian BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota Sebali, RSUP Sanglah, RSUD Kabupaten Kota Sebali, RS Mata Bali Mandara, RS Bali Med, Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Kelas 1 Denpasar, Kantor Berita Acara Antara, Yayasan Lingkar Sehat, Universitas UNUD, ITB Stikom Bali, Undira, Universitas Ngurah Rai, Undiksa, Warmadewa, Alfa Prima, dan Stikes Buleleng. Tribuners, langsung saja FGD Tribun Bali ini kita mulai. Kami persilakan Bapak Dewa Made Indra untuk membuka sekaligus memberikan sambutan. Kepada Bapak, kami persilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Sebelum saya mulai, boleh saya tanya dulu apakah suara dan juga gambar diterima dengan jelas? Sudah jelas? Jelas. Ya, sudah Sangat jelas. jelas, Pak Sudah. Baik, terima kasih. Allah. Yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan Tribun Bali yang mengambil inisiasi menyelenggarakan FGD pada sore hari ini. Saya melihat dan juga menilai tema yang disampaikan pada FGD sore hari ini
sangat menarik dan juga sangat aktual karena bertepatan dengan kita memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2020. Yang saya hormati juga rekan-rekan para narasumber. Saya mendengar tadi ada 4 sahabat saya menjadi narasumber pada sore hari ini. Saya pastikan keempat orangnya ini sangat paten. Lagi sangat paten keempat narasumber ini karena memang beliau-beliau ini cukup lama malang melintang di dalam dunia yang digelutinya, yakni di sektor kesehatan. Kemudian juga ada ahli sejarah, ya, Pak Putu Gede Suite. Saya yakin beliau memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang sejarah. Selamat dan salam hormat juga untuk seluruh peserta FGD pada sore hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam sehat untuk semuanya. Bapak Ibu seluruh peserta FGD dan juga narasumber yang saya hormati, sore hari ini saya merasa tersanjung karena diberi kesempatan untuk hadir di tengah-tengah Anda semua untuk membicarakan satu topik yang sangat-sangat aktual. Keduanya, topik ini mengandung 2 frase. Yang pertama adalah Hari Pahlawan, yang kedua adalah peranan tenaga medis di dalam penanganan pandemi ini. Kedua ini sedang berlangsung kedua-duanya, ya. Hari Pahlawan baru saja kemarin kita peringati, bukan berarti sudah lewat meskipun kemarin, ya, karena nilai kepahlawanan itu tidak lewat. Kemarin itu hanya peringatannya saja. Kemudian pandemi masih berlangsung, meskipun kita terus berharap pandemi ini segera selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, topik ini sangat menarik. Itulah sebabnya saya hadir untuk memberikan sambutan sekaligus membuka FGD sore hari ini. Kalau kita memaknai pahlawan, saya yakin Pak Putu Gede Suite tadi pasti lebih paham tentang apa itu pahlawan dalam konteks kesejarahan kita. Secara awam tentu orang memaknai pahlawan itu adalah orang-orang yang terlibat langsung secara fisik di dalam perjuangan untuk melawan penjajah dan juga dalam perjuangan untuk membela terus, mempertahankan terus kemerdekaan yang telah kita raih pada tahun 1945. Ada banyak sekali warga negara Indonesia yang terlibat secara fisik dalam perjuangan melawan penjajah. Juga terlibat secara fisik dalam perjuangan untuk membela kemerdekaan itu. Karena setelah 17 Agustus 1945 ternyata masih ada bangsa asing yang masuk kembali ke Indonesia, berupaya untuk menggagalkan kembali kemerdekaan itu dan memasukkan Indonesia sebagai daerah kolonial lagi. Itu kita hadapi. Pengertian secara awam adalah seperti itu, memaknai pahlawan. Dan yang kita peringati itu juga adalah beliau-beliau yang telah gugur di dalam tugas-tugas yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita maknai pahlawan secara lebih mendalam lagi, tentu tidak hanya sebatas beliau-beliau yang terlibat dalam perjuangan fisik melawan penjajahan. Makna pahlawan tentu lebih luas dari itu. Tantangan dan juga situasi yang dihadapi oleh pahlawan tentu berbeda dari masa ke masa. Musuh yang dihadapinya juga tentu berbeda. Pernah satu kali para pahlawan kita menghadapi musuh berupa bangsa penjajah. Kemudian pada periode berikutnya pahlawan tentu menghadapi musuh berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan. Pada periode selanjutnya, pahlawan juga kita akan menghadapi situasi yang berbeda, yakni menghadapi ketertinggalan dalam persaingan dengan negara-negara asing, atau negara-negara lain yang jauh lebih maju dari kita, dan kita harus bekerja keras untuk mengejar negara-negara maju itu. Itu juga adalah pahlawan. Oleh karena itu, maka makna pahlawan kita ambil spiritnya. Kita tidak memposisikan atau memaknai pahlawan itu dalam konteks perjuangan fisiknya, tetapi kita maknai pada spirit yang ada di dalam kepahlawanan itu sendiri.
Ya, secara umum kepahlawanan atau pahlawan atau nilai-nilai kepahlawanan itu di dalamnya adalah ada unsur patriotisme, keberanian untuk menegakkan kebenaran, perjuangan yang tanpa pamrih, ya. Kemudian kerelaan untuk mengorbankan jiwa dan raga demi sebuah idealisme, demi sebuah cita-cita. Ada nilai kejujuran, ada nilai kesederhanaan, dan lain-lain. Nah, itulah kita maknai kepahlawanan itu sendiri. Kalau kita memaknai pahlawan dalam konteks seperti itu, maka sesungguhnya pahlawan ini akan tetap ada sepanjang masa. Sepanjang generasi dari generasi ke generasi, pahlawan itu akan tetap ada. Meskipun medan perjuangannya berubah atau berbeda. Tetapi pahlawan itu akan tetap ada kalau kita mengambil nilai-nilai yang merupakan spirit dari pahlawan itu sendiri. Lalu saat sekarang ini dalam konteks pandemi COVID-19 ini, maka nilai-nilai kepahlawanan itu juga bisa kita hidupkan kembali. Kita bisa gerakkan kembali untuk mengatasi satu musuh bersama, yaitu pandemi COVID-19 ini. Jadi pahlawan dalam kondisi saat ini yang paling aktual, kita harus maknai sebagai sebuah perjuangan untuk melawan musuh bersama yang tidak kalah ganasnya juga dengan penjajah. Karena COVID-19 ini juga menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Menimbulkan orang sakit yang sangat banyak. Bahkan menimbulkan penderitaan yang sangat luas. Terutama sekali karena COVID-19 ini menimbulkan kontraksi ekonomi yang sangat hebat dalam semua sektor. Sehingga mungkin kalau kita ambil di seluruh dunia atau di Indonesia saja itu jutaan juga orang kehilangan mata pahlawan. Paling tidak menurut saya dari segi pemahaman terhadap nilai-nilai kepahlawanan itu sendiri. Lalu bagaimana konteksnya dengan tenaga kesehatan? Ya, kita semua sudah dari awal terjadi pandemi ini mengatakan bahwa tenaga kesehatan atau tenaga medis ini adalah kelompok orang yang berada di barisan depan. Bahkan risikonya paling tinggi karena dia bersentuhan langsung dengan orang yang terpapar COVID-19 ini. Ya, tetapi belakangan ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bahwa tenaga kesehatan atau tenaga medis ini berada di barisan belakang. Ya, tergantung perspektif melihatnya. Kalau kita melihat bagaimana mereka bekerja menangani orang yang sudah terpapar, yang sakit, bahkan sampai meninggal, maka kita bisa mengatakan tenaga medis ini adalah yang berada di barisan depan. Karena itu diibaratkan dengan sebuah pertempuran. Ya, sebuah pertempuran. Pastilah pasukan yang berada di paling depan itu adalah pasukan yang paling tinggi risikonya. Karena secara frontal, head to head, berhadapan dengan musuh itu sendiri. Tapi kalau kita lihat bagaimana perjuangan melawan COVID ini, bagaimana tahapannya atau mekanismenya, maka tenaga medis boleh dikatakan sebagai pasukan yang berdiri di belakang. Tentu cara berpikirnya adalah melihat tahapan-tahapan dari penanganan COVID ini. Yang berada di depan tentu pasukan yang bertugas melakukan sosialisasi, edukasi, yang meyakinkan masyarakat untuk menaati protokol kesehatan. Nah, mereka itulah berada di depan. Mereka itu bisa juga dari kalangan relawan, bisa di kalangan pemerintah, bisa kita, para pejabat-pejabat yang terkait, yang mengambil kebijakan untuk pencegahan, kemudian para humas kita, dan juga teman-teman media yang membantu melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Mereka boleh dikatakan berada di barisan paling depan. Kemudian di barisan tengah tentu ada pasukannya juga, yakni yang melakukan testing, tracing, dan kemudian pekerjaan-pekerjaan lain yang terkait dengan penanganan ini seperti misalnya petugas karantina, itu bolehlah kita katakan pasukan di garis tengah. Lalu pasukan di garis belakang tentu adalah yang sudah. Nah, jadi ada orang yang melewati masa pasukan di depan sudah lewat, artinya sudah diedukasi, sudah disosialisasi, ternyata juga terkena, lalu ditangani petugas karantina, ternyata sakit, dibawa ke rumah sakit. Maka tenaga medis berada di barisan paling belakang untuk menangani itu. Jadi posisi tenaga kesehatan ini bisa kita tempatkan di depan, bisa kita tempatkan di belakang.
Tetapi dimanapun posisinya, dia tetap amat sangat penting. Ya kan, itu kan tergantung cara melihatnya. Kita bisa dilihat di depan. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan mereka, resiko mereka, maka kita katakan tenaga kesehatan, tenaga medis berada di depan. Tapi kalau kita melihat tahapan-tahapan penanganan COVID, maka bisa kita tempatkan di belakang. Tapi sekali lagi dimanapun berada, apakah kita tempatkan di depan atau di belakang, tetap sama pentingnya. Bahkan merupakan penentu dari keselamatan masyarakat kita yang terpapar COVID ini. Mereka lah yang harus merawat, menangani sampai sembuh, bahkan ada yang sampai meninggal. Mereka itu yang menangani. Karena itu pantas juga mereka diberikan apresiasi, diberikan penghargaan. Mereka telah memenuhi nilai-nilai kepahlawanan itu sendiri. Ya. Mereka dalam melaksanakan tugas menangani pasien-pasien COVID ini penuh dengan resiko. Bahkan resiko ancaman jiwa juga. Ancaman kesehatannya, ancaman jiwanya. Tetapi mereka lakukan itu. Mereka tidak peduli apakah saya akan diberikan insentif atau tidak. Saya tidak pernah mendengar tenaga-tenaga medis yang berada di barisan depan ini akan bekerja dengan baik atau baru akan bekerja dengan baik kalau insentifnya jelas dari pemerintah. Saya yakini selama saya menangani COVID ini tidak pernah ada suara-suara seperti itu. Mereka bekerja oleh panggilan profesinya. Dan di tangan mereka inilah angka kesembuhan di Bali yang cukup baik ini bisa tercapai. Di tangan mereka itulah tingkat kematian yang kecil di Bali ini bisa tercapai. Dan semua itu pasti ada pengorbanannya. Ada kerja kerasnya. Ada pantang menyerahnya. Ada tanpa pamrihnya. Ada keberanian untuk mengambil risiko. Dan itu memenuhi unsur-unsur nilai-nilai kepahlawanan. Oleh karena itu tentu sangat relevan sekali membicarakan Hari Pahlawan dengan peran tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini. Jadi saya melihat sekali lagi tema dari FGD ini adalah sesuatu yang sangat aktual pada kedua frase dari tema itu sendiri. Oleh karena itu maka sekali lagi saya menyampaikan apresiasi kepada Tribun Bali yang telah menyelenggarakan FGD ini, mengangkat kembali nilai-nilai yang bisa menyemangati kita semua dalam menghadapi medan perjuangan berikutnya. Kalau kita bisa memaknai bahwa kepahlawanan itu tidak hanya ansih perjuangan melawan penjajah. Tetapi kalau kita maknai kepahlawanan itu adalah perjuangan menghadapi musuh bersama. Ya, termasuk juga musuh yang menyebabkan kita semakin miskin, semakin tertinggal, semakin berat kehidupan kita, maka itu juga adalah nilai kepahlawanan. Jadi karena itu maka sangat tepat topik atau tema dari FGD sore hari ini. Terima kasih kepada Tribun Bali yang bisa mengangkat ini menjadi bahan diskusi kita bersama. Tujuannya adalah mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa kita sesungguhnya memiliki nilai-nilai yang bisa memotivasi kita, yang bisa menyemangati kita, yang bisa menghidupkan kembali kekuatan kita sebagai sebuah bangsa. Sehingga musuh apapun yang berada di depan, dengan menghidupkan kembali nilai-nilai kepahlawanan tadi, maka sesungguhnya kita optimis bisa menghadapi musuh bersama itu. Termasuk musuh bersama yang namanya COVID-19 ini. Selanjutnya tentu narasumber yang akan memberikan kajian-kajian yang lebih mendalam sesuai dengan bidang mereka, pengalaman mereka, dan juga pengetahuan mereka tentang hal ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan FGD ini bisa menghasilkan satu rumusan tentang nilai-nilai yang harus kita hidupkan kembali, kita angkat kembali, kita gerakkan kembali, kita nyalakan kembali. Ya, sehingga tidak ada sesuatu yang berat di depan kita. Dengan persatuan, dengan kekuatan, dengan nilai kepahlawanan, maka sesungguhnya kita optimis bisa menghadapi apapun yang menghadang di depan kita. Terima kasih atas semuanya, dan selanjutnya dengan mengaturkan puja astuti yang ayu bahagia, kerahajangan ide yang udiwasa, puji syukur kehadapan Tuhan yang Maha Esa, maka fokus group discussion yang mengangkat tema tentang Hari Pahlawan dan peranan tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini pada hari ini, tanggal 11 November tahun 2020, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat. Salam sehat.
Baik, terima kasih kepada Bapak Dewa Made Indra. Acara saya serahkan kepada moderator untuk memandu FGD Tribun Bali. Kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat mengikuti.